Okay, welcome back to my channel. Thank you for visiting my channel. Please subscribe, like, comment, and share as much as possible. Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan setia Tuhan yang saat ini masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk mau membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu hamba yang akan sampaikan Tuhan, hamba mohon urapilah hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba mampu berkata-kata tentang firman kebenaran-Mu. Dan bagi anak-anak Tuhan yang siap mendengar, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian saja firman Tuhan yang sudah kita baca, dan Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan serta merenungkannya dan juga dapat melakukannya dalam setiap kehidupannya. Shalom. Dari bacaan kita saat ini, saya memberikan tema percayakan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Mari kita lihat dulu apa definisi dari kata mempercayakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mempercayakan atau memercayakan artinya menyerahkan dengan sepenuh kepercayaan supaya dijaga dan diurus. Nah, dari bacaan kita tadi, kita dapat belajar tentang dua hal penting, bagaimana kita bisa percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, percayakan kepada Tuhan lewat doa. Karena doa adalah bentuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan atau Sang Pencipta kita. Bahkan Martin Luther juga pernah berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2b mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, doa yang dimaksud di sini bukan semata-mata ialah doa pada saat makan ya, tetapi waktu khusus pribadi kita dengan Tuhan. Ada jam-jam tertentu yang kita berikan untuk kita berdua dengan Tuhan, menyembah Tuhan, lalu berdoa. Jadi, doa itu harus menjadi lifestyle atau gaya hidup kita sebagai orang percaya, itu mutlak. Sebab orang Kristen yang sudah percaya akan Yesus namun tidak berdoa akan lemah, khawatir, takut, dan tak berdaya dalam menghadapi masalah. Yesus saja di awal pelayanannya, ia memulai dengan doa, dan bahkan di akhir dari pelayanannya juga selalu berdoa. Artinya Yesus selalu dekat dengan Bapaknya. Apalagi kita, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Orang Kristen yang rajin berdoa pasti mantap dan kuat kehidupannya. Kenapa? Karena ia telah menyerahkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, percayakan kepada Tuhan lewat permohonan dan ucapan syukur. Bagaimana caranya saudara-saudari? Mintalah apa yang menjadi permasalahanmu. Mintalah apa yang kau butuhkan. Kita bisa lihat dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tentu jelas harus berjalan dengan rencana Allah. Amin. Bukan minta keinginan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, tidak. Dan mintalah itu semua harus di dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Ingat, hanya nama Yesus saja yang berkuasa ya. Amin. Dan ucapan syukur, artinya setelah kita meminta, yakinlah bahwa kita sudah memperoleh itu semua dan bersyukur kepada Tuhan. Walau dalam kenyataannya saudara-saudari belum, tetapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Ini penting.
Iman, ya iman yang bekerja. Bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat? Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Keuangankah? Sakit penyakitkah? Keterikatan kita dari dosakah? Masa depan yang tidak jelaskah? Atau hal-hal lain? Hanya dengan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, kita bisa kuat melewati semua tantangan saudara-saudari. Mari, milikilah gaya hidup yang benar sebagai orang-orang Kristen yang telah percaya pada Yesus Kristus. Jadi akhirnya percayakan hidup kita kepada Tuhan lewat doa, permohonan, dan juga ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.